Halo teman-teman, silakan simak tutor farmasetika mengenai suspensi dan emulsi ya pada hari ini untuk membekali teman-teman praktikum. Nah, jadi kalau kita mempelajari bentuk-bentuk sediaan larutan, salah satunya ada suspensi. Nah, coba kita lihat contoh di pasaran dulu. Ini adalah dua bentuk sediaan dari parasetamol dalam bentuk cair. Parasetamol dalam bentuk cair yang pertama itu ada bentuknya eliksir. Yang kedua ada bentuknya suspensi. Apa yang membedakan kenapa sih yang satu dibikin eliksir, kenapa sih yang satu dibikin suspensi? Kemarin kita sudah eh, berbicara tentang kelarutan. Teman-teman sudah bisa menghitung kelarutan dan jumlah air yang dibutuhkan untuk melarutkan zat tersebut ya. Itu harus selalu dihitung di dalam resep. Nah, sekarang coba lihat kelarutan parasetamol seperti apa. Di dalam air, parasetamol itu eh, kelarutannya itu tidak baik. Maksudnya dia tidak mudah larut dalam air. Sehingga dia dibikin sediaan lain. Kalau eliksir, dia mencampur pelarut-pelarut lain, contohnya propilen glikol, gliserol, itu bisa membantu untuk melarutkan. Namanya kosolven. Berarti kan solven itu pelarut, kalau kosolven itu berarti ya pelarut yang membantu kerjanya pelarut utama tadi. Itu eliksir. Nah, kalau suspensi, kita udah nggak bisa mau dibikin, mau dicampur kosolven segimanapun itu nggak bisa, tetap nggak bisa larut. Makanya dibuatlah sediaan suspensi. Jadi, kapan kita membuat sediaan suspensi? Kalau zat aktifnya itu atau zat-zat di dalamnya ada yang tidak larut, maka kita akan membuat suspensi. Kata kuncinya itu ada yang tidak larut. Sekarang, kenapa parasetamol ada yang eliksir tapi ada yang suspensi? Lihat dosisnya. Kalau yang eliksir, dia dosisnya biasanya 120 mg per 5 mili. Tapi kalau yang parasetamol, dia lebih besar, 2 kali lipatnya. 250 mg per 5 mili. Jadi, nanti teman-teman lihat di resepnya, cek juga kelarutannya, dia bisa larut atau enggak dengan sisa air yang teman-teman punya. Kalau tidak bisa larut, artinya teman-teman harus membuat suspensi. Jadi apa bedanya? Apa itu suspensi? Nah, suspensi ini itu sediaan cair di mana zat aktif itu didispersikan ke dalam pembawa. Dispersi itu artinya disebar ya. Jadi zat aktif, contohnya ini yang hitam-hitam ini, itu disebar ke dalam si larutan itu supaya dia bisa menyebar rata. Beda halnya dengan larutan. Kalau larutan itu dispersinya atau penyebarannya itu udah secara molekular. Jadi dia bisa berdifusi sendiri. Misalnya nih, kita cuma taruh di tengah sini. Misal kita mau bikin teh manis. Terus kita masukin gula ke dalam teh itu, teh yang panas. Nah, dia sebenarnya kan kita perlu diaduk. Aduk itu apa? Untuk mempercepat proses difusi. Tapi kalaupun kita nggak aduk, sebenarnya gulanya itu bisa larut sendiri dan dia bisa menyebar perlahan-perlahan. Jadi kalau ditinggalin lama, ya kita minum tanpa perlu kita paksa gulanya larut, dia bisa larut sendiri, tapi membutuhkan waktu. Nah, kalau di zat-zat yang tidak bisa larut ini, mau kita kocok kayak apapun, itu dia nggak bisa larut tetap. Jadi dia harus didispersikan, disebar, tapi bentuknya sudah masih dalam bentuk partikel. Nah, nanti juga ada lagi apa namanya koloid, contohnya itu susu. Coba bisa dilihat kayak udara kita juga sebenarnya koloid. Jadi kayak terlihat ada yang tersebar tapi bukan partikel kasar gitu. Kalau dispersi kasar, jadi dispersi tapi partikelnya kasar, partikelnya itu berarti zat aktif. Kalau di sini, nah itu disebutnya suspensi. Nah, biasanya di suspensi itu kita ngikutin hukum Stokes. Kita nggak akan hitung sih, tapi teman-teman coba pahami gini. Jadi, kalau misalnya zat itu didispersikan, maunya kita cepat mengendap atau tidak.
Bayangin kemarin teman-teman bikin Caladin lotion, terus Calaminnya langsung mengendap. Waktu dikumpulin terus kelihatan langsung mengendap. Bagus atau enggak? Enggak bagus ya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kemarin itu masih kurang bagus karena cepat mengendap gitu. Nah, gimana biar stabil, biar bagus? Ya kita usahakan gimana caranya supaya pengendapannya tuh diperlama, dihambat gitu ya. Nah, di sini hukum Stokes itu kecepatan aliran artinya kalau misalnya cepat mengendap, kecepatannya tinggi gitu. Tapi kalau mau lama mengendap berarti kecepatannya harus rendah. Nah, kecepatan ini dipengaruhi apa aja? Yang pertama, diameter dari partikel. Jadi ukuran partikelnya sebesar apa nih? Coba lihat yang titik biru ini. Dia partikelnya ukurannya sebesar apa? Kebayang lah ya, benda yang besar sama benda yang kecil. Kalau kalau itu benda yang sama, itu lebih cepat turun yang mana? Pasti yang besar ya. Pasti yang ini akan lebih cepat turun duluan. Jadi gimana caranya supaya memperlambat aliran itu? Jadi diperkecil, artinya di dalam prosedur zat yang tidak aktif silahkan digerus sampai halus dulu. Gitu. Itu berarti kita mengecilkan ukuran partikelnya. Kemudian dipengaruhi apa lagi? Dipengaruhi oleh berat jenis dari partikel sama berat jenis dari cairan. Teman-teman, kalau berat jenis ini sesuatu yang nggak bisa kita atur sebenarnya ya, itu karakter dari masing-masing zat atau cairannya. Kalau diameter tadi, ukuran partikel kita bisa kecilkan, kita bisa atur. Nah, berat jenis ini kita nggak bisa atur ya. Gravitasi juga kita nggak bisa atur, kecuali teman-teman mau pindah planet dulu misalnya kemana gitu. Itu baru, kalau di sini kan nggak bisa ya. Berarti yang bisa kita atur lagi apa? Viskositas. Viskositas ini bisa kita atur. Caranya gimana? Viskositas ini artinya kekentalan ya. Nah, lihat di sini. Kalau kita mau kecepatannya kecil, berarti kekentalannya harus rendah apa tinggi? Ini berbanding terbalik. Artinya ketika kita mau kecepatannya kecil, rendah, supaya tidak cepat mengendap, kekentalannya harus tinggi. Nah, jadi kita menambahkan suspending agent untuk menambah viskositas cairan supaya kekentalannya menjadi tinggi. Makanya kalau teman-teman minum suspensi di luar itu lebih kental supaya dia tidak cepat mengendap. Ini hukum Stokes seringkali ditanyakan juga ya sampai ke ujian-ujian apoteker juga masih gitu. Nah, ini ada contoh soal dia bilang berdasarkan hukum Stokes, perbedaan berat jenis partikel dengan berat jenis pembawa mempengaruhi stabilitas suspensi. Stabilitas di sini artinya gimana? Kalau dia cepat mengendap, dia tidak stabil sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ada juga yang lama mengendap, tapi sekalinya mengendap nggak bisa dikocok lagi. Jadi sebenarnya yang stabil itu adalah kalau bisa dia tidak cepat mengendap dan ketika dikocok itu mudah untuk terdispersi kembali gitu, yang idealnya. Terus eh jadi upaya yang bertujuan untuk meningkatkan berat jenis cairan pembawa adalah, nah sebenarnya ini agak kurang pas ya, soalnya berat jenis kan udah karakter. Jadi maksudnya di sini adalah meningkatkan viskositas cairan pembawanya gimana gitu. Berarti bukan cairan airnya, tapi keseluruhan pembawanya, keseluruhan eksipien yang ada di situ ditingkatkan berat jenisnya gitu. Jadi campuran pembawa dengan sesuatu supaya bisa lebih tinggi. Tadi misalnya nih, tadinya berat jenis pembawa atau berat jenis air itu adalah 1. Kita pengen dia supaya jadi 1,3 misalnya. Kita harus menambahkan apa gitu. Campurannya air sama apa gitu maksudnya. Nah, jawabannya adalah menambahkan suspending agent. Kenapa? Karena kalau kita tambahin suspending agent, dia bisa lebih kental. Kalau lebih kental itu jadinya dia tidak cepat mengendap, gitu ya, lebih stabil. Jadi sebenarnya
ada yang bilang suspending agent itu adalah stabilizer dari sediaan suspensi. Nah, tadi ya kalau misalnya yang lain-lain silahkan coba dibaca. Kalau memperbesar ukuran partikel itu nggak mungkin lah ya, malah bikin nggak stabil. Menambahkan cairan elektrolit ini kadang berpengaruh tapi tidak di sini. Terus menambahkan flocculating agent. Flocculating ini adalah jadi zatnya itu dibikin supaya dia membentuk flock, membentuk kelompok-kelompok. Nah, ini sebenarnya sengaja nih dibentuk flock supaya dia tidak mudah terbentuk cake. Nanti mungkin dipelajari lagi di tatap muka ya. Kemudian yang terakhir adalah memperkecil ukuran partikel ini dengan cara menggerus zat aktif atau zat yang tidak larut. Tapi kalau ini berkaitannya bukan tentang pembawa, melainkan tentang partikel gitu. Kan tadi berat jenis partikel dengan berat jenis pembawa. Kalau pembawa itu suspending agent-nya, berarti kalau si ukuran partikel itu tuh berat jenis uh, partikelnya, bukan pembawanya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman tadi kita udah belajar suspending agent untuk apa. Contohnya yang biasa digunakan itu ada banyak. Zaman sekarang sih senangnya pakai yang sintetis ya, semi sintetis. NaCMC atau CMC atau HPMC gitu. Nah, tapi ada juga nih biasanya pada awal mulanya kita pakai PGS namanya pulvis gumosus. Nah, PGS ini adalah campuran dari PGA, tragakan, dan sakarum. Ini sumbernya dari Farmakope Belanda 5. Kemudian, berapa banyak PGS yang ditambahkan, itu tuh, jadi gini, ketika teman-teman melihat suatu resep seperti ini, coba cek di Fornas isinya apa aja. Kalau tidak ada suspending agent-nya, silahkan diusulkan. Seperti kemarin teman-teman di Caladin Lotion itu teman-teman menambahkan bentonit magma. Nah, sebenarnya itu suspending agent tapi untuk obat luar. Sekarang ini untuk obat dalam. Kalau tidak ada suspending agent-nya, silahkan tambahkan PGS. Berapa banyak? Berapa banyak yang ditambahkan? 1% kalau di dalamnya tidak ada obat keras, 2% kalau di dalamnya ada obat keras. Jadi cek dulu dia obat keras atau bukan. Kalau obat keras 2%. Kalau tidak ada obat keras 1%. Nah, ini untuk PGS. Berapa banyak yang diambil ya? 1 atau 2%. Dari apa? Dari jumlah sediaan ya. Misalnya jumlah sedianya 100 mili, ya 1% dari 100 mili. Bukan dari jumlah zat aktifnya, bukan. Tapi dari jumlah sediaan. Kemudian, untuk mengembangkan PGS, teman-teman perlu air. Jumlah airnya itu 7 kali dari jumlah PGS. Jadi, nanti ditulis pulvis gumosus butuhnya berapa, air 7 kali jumlah PGS-nya. Gitu. Kemudian ada lagi, kecuali dinyatakan lain, kita ngambil PGS ya. Kalau di resep itu dicantumkan yang lain, kan ini kecuali dinyatakan lain, pakainya ini. Tapi kalau dia mencantumkan yang lain, contohnya si MC, kita pakainya berapa? 1-2%. Mau pakai yang berapa ya bebas, mau 1 atau 2. Ini nggak ada ketentuannya sih. 1% biasanya cukup. Nah, gimana caranya? Caranya itu dia dikembangkan pakai air panas 20 kalinya. Teman-teman boleh cari di YouTube gimana cara mengembangkan CMC. Jadi ini harus air panas ya. Jadi nanti misalnya nih, ini di mortirnya dipanasin, ambil air panas, jumlahnya berapa yang diambil? 20 kali jumlah NaCMC. Masukin ke mortir, udah gitu CMC-nya ditaburin di atas air panas ini, ditaburnya merata. Nanti dia akan mengembang seperti jelly-jelly gitu. Nah, kemudian ditunggu 15 menit. Kalau sudah mengembang baru kita gerus. Kenapa harus ditunggu? Ada pengalaman sebelumnya kalau tidak ditunggu, dia akan susah untuk homogen. Dia jadi menggumpal-gumpal karena dia belum mengembang dengan baik. Bisa nggak? Hancur nggak? Bisa. Tetap bisa kita lanjutkan, tapi
Jadi harus lama gerusnya. Jadi lebih susah untuk homogen. Nanti teman-teman akan mengalaminya di lab ya. Nah, CMC ini tuh tadi dibilang kayak jelly-jelly, tapi konsentrasinya 1 sampai 2%. Kalau konsentrasinya lebih tinggi, 3 sampai 6%, dia bisa membentuk gel. Gel kayak apa? Kayak kemarin yang teman-teman sudah mencoba membuat gel. Nah, kayak gitu kalau konsentrasi CMC tinggi. Jadinya gelling-gelling gitu. Jadi, ini bisa sebagai suspending agent ataupun gelling agent. Kalau suspending agent kan maunya cuma meningkatkan viskositas ya, nggak sampai bentuk gel banget, makanya dia konsentrasinya lebih rendah gitu. Ada lagi teragakan, ini udah jarang dipakai sih, atau HPMC. HPMC ini mirip sama CMC atau NaCMC, turunannya ya, masih satu golongan. Nah, ini contoh nih, contoh resep kalian kan doxycycline suspensi. Silakan buka di Fornas, doxycycline itu isinya apa saja. Nah, di situ, kalau misalnya tidak ada suspending agent, silakan ditambahkan suspending agent. Nah, di sini ya, karena doxycycline itu antibiotik, obat keras, artinya kita ngambilnya 2% kali jumlah sediaan. Jadi, ngambilnya adalah 2 gram untuk 100 mili gitu. Air korpusnya, korpus itu apa? Korpus itu inti. Jadi, inti dari suspensi itu adalah zat aktif, suspending agent, sama airnya. Airnya tadi 7 kali jumlah PGS. Jadi 7 kali 2 gram, yaitu 14 mili gitu. Nah, kemudian teman-teman ada lagi yang bisa diusulkan, yaitu wetting agent. Wetting agent ini buat apa? Untuk menurunkan sudut kontak. Ini silakan diusulkan berapa banyak? 10%, gliserol 10% dari jumlah sediaan. Jadi ngambilnya 10 gram. Ingat, ini pakainya gram ya. Kecuali diminta di resepnya mili. Karena dia merupakan cairan kental, jadi ditimbang sih. Idealnya ditimbang. Jadi 10 gram. Gliserol, propilen glikol itu ditimbang biasanya. Kemarin yang sempat kental itu sirup ya, sirup simplex ya, itu nggak apa-apa diukur gitu. Tapi kalau sirup simplexnya diminta memang di resep dalam gram ya itu ditimbang. Gitu ya. Ini untuk resep doxycycline suspensi. Sebenarnya wetting agent itu untuk menurunkan sudut kontak dari partikel dengan pelarut. Nih, contohnya adalah seperti ini. Ini maksudnya sudut kontak. Kalau ini sudut kontaknya lebih dari 90 derajat nih. Gini. Kalau ini 90 derajat, ini dia lebih kecil. Nah, eh sudut kontak itu maksudnya apa sih? Kalau dia lebih kecil, dia akan lebih mudah terbasahi dengan pelarutnya, terbasahi oleh air. Teman-teman pernah lihat nggak kalau yang kenapa sih air di daun talas bentuknya bulat-bulat kayak gitu? Karena dia tidak kontak dengan daun talasnya gitu. Nah, ini contohnya lihat di bawah. Ini contoh dari lab kimia ya, reaksi-reaksi. Tapi terlihat nih zat yang ngambang-ngambang. Kenapa dia bisa ngambang? Apakah BJ-nya memang lebih kecil daripada air? Enggak sebenarnya. BJ dia itu lebih besar daripada airnya. Jadi seharusnya dia mengendap. Tapi kok ngambang? Dia ngambang karena dia nggak bisa dibasahi sama airnya. Sama air di sini. Karena sudut kontaknya sangat tinggi. Jadi dia ngambang. Atau kalau kamu pernah air terus taburin tepung di atasnya, itu kan jadi ngambang-ngambang tepungnya. Nah, itu sulit dibasahi. Gimana biar lebih mudah dibasahi? Artinya harus ditambahin pembasah wetting agent supaya mudah untuk dibasahi oleh pelarut. Nah, itu ya. Jadi gimana pengerjaan suspensi? Jadi, pertama kali itu teman-teman kembangkan suspending agent dulu. Karena kan tadi butuh waktu ya untuk CMC. Kecuali PGS. Kalau PGS ini tidak dikembangkan, tapi dia biasa langsung dicampur dengan zat aktif. Gitu ya. Kemudian zat aktifnya yang nggak larut itu dihaluskan. Tadi ya kita sudah tahu kenapa itu dihaluskan.
Zat aktif tersebut harus ditambahkan dengan wetting agent dulu. Harus ditambahkan dengan wetting agent dulu. Supaya apa? Supaya sebelum ditambah air, dia sudah basah, gitulah istilahnya. Jadi ditambahin propylenglycol, gliserol, atau yang lainnya. Nah, ada lagi contoh pembasah itu surfaktan. Surfaktan itu twin atau span. Nah, dia bisa menurunkan sudut kontak dari zat aktif dengan pembasah. Nah, ketika zat aktif sudah tercampur dengan pembasah, barulah masukkan suspending agent yang sudah dikembangkan tadi. Tapi tadi ya ada catatan ya, kalau PGS kan kita tidak perlu mengembangkan terlebih dahulu, artinya zat aktif campur PGS campur si gliserol. Urutannya gitu, zat aktif dulu, PGS, gerus atau homogen, tambahkan gliserol, gerus atau homogen. Setelah itu masukkan airnya. Kalau PGS masukkan airnya 7 kali jumlah si PGS, berarti masukkan airnya 14 mili. Gerus atau terbentuk korpus suspensi. Gitu. Itu udah jadi korpus, baru tinggal diencerkan, masukkan ke botol dan bilas mortirnya. Jangan lupa dibilas karena nggak boleh ada yang sisa di mortir. Gitu ya. Nah, kalau misalnya CMC tadi, airnya kan 20 kalinya, itu airnya di mana? Airnya untuk ngembangin. Jadi untuk mengembangkan itu pakai air 20 kali CMC. Kalau PGS kan nggak dikembangin, jadi nanti langsung masuk bersama zat aktif di mortir. Gitu ya, itu untuk suspensi. Semoga bisa dipahami. Yang pasti, parameter bagus atau enggaknya sediaan kalian seharusnya tidak ada yang ngambang-ngambang di apa? Di cairannya, di sediaan kalian. Selain itu, viskositasnya juga sesuai. Jadi kalau ada tuh yang nimbang PGS yang asal, pasti viskositasnya juga beda gitu ya. Jadi hati-hati dalam menimbang. Nah, kemudian sediaan kedua itu emulsi. Ini contoh emulsi yang ada di pasaran. Contohnya adalah emulsi suplemen makanan, emulsi parafin liquid, emulsi minyak ikan. Itu udah jelas ya. Kenapa sih? Kapan kita membuat emulsi? Emulsi itu dibuat kalau sediaannya adalah minyak. Tapi bayangkan minyak itu kita minum. Teman-teman pernah ada iklan yang rame minyak itu bisa diminum gitu. Iya, minyak ikan juga kan bisa diminum. Tapi bayangin kalau kita minum minyak itu enak banget. Makanya supaya penerimaan pasien lebih bagus, kita buat emulsi. Artinya minyaknya didispersikan berbentuk globul di dalam pembawa. Jadi kalau yang suspensi ini bentuknya adalah partikel di dalam air, kalau yang emulsi itu yang terdispersi adalah globul minyak. Jadi bulatan-bulatan minyak di dalam partikel di dalam pembawa berair gitu ya. Itu. Nah, kalau di sini kan jelas ya cod liver oil minyaknya. Kalau di sini minyaknya adalah parafin liquid gitu. Nah, ini didispersikan. Ini contohnya. Jadi, nah saya pernah bilang minyak sama air itu kan nggak bisa menyatu ya. Tapi di farmasi kita bisa menyatukannya dengan apa? Dengan emulsifier namanya. Emulsifier. Nah, emulsifier ini atau emulgator bahasa Indonesianya itu untuk menggabungkan minyak sama air. Jadi kita mau seperti apa? Nah, kalau obat minum kita maunya yang ini ya, yang tipe minyak dalam air. Jadi emulsi itu tipenya ada dua, minyak dalam air atau air dalam minyak. Contohnya ada di gambar ini. Nah, kalau obat minum maunya minyak dalam air karena supaya lebih banyak air, supaya lebih enak ketika diminum. Jadi minyaknya nanti bentuknya bulat-bulat terdispersi tuh menyebar di air ini. Gitu. Nah, untuk globulnya namanya fase dispers. Tapi untuk pembawanya namanya fase pendispersi. Kalau yang ini fase terdispersi. Gitu. Kita gabungkan dengan emulsifier. Nah,
Emulsifier ini ada mekanismenya yang teman-teman harus pelajari nanti di tatap muka. Nah, si emulsifier ini dia akan mengikat antara minyak dan air sehingga tidak akan terjadi menyatu gitu ya minyaknya terus terpisah sendiri. Karena kalau nggak pakai emulsifier minyaknya harusnya ngambang gitu ya di atas karena BJ-nya lebih kecil. Nah, gimana kalau teknik kita juga salah? Atau selama penyimpanan tuh emulsi bisa rusak. Ini adalah kerusakan-kerusakan emulsi. Ada coalescence, flocculasi, creaming, breaking, sama inversi. Nah, jadi tadi ya emulsi yang bagus itu sebenarnya rata. Ya mungkin aja ada globul yang sedikit lebih besar dari yang lainnya, tapi dia rata menyebar globul-globulnya. Kalau dia udah tidak rata, dia sudah rusak berarti. Flokulasi itu adalah dia membentuk flok-flok bergabung-bergabung gitu loh, bulet-buletannya. Jadi kan kalau kita minum, bisa aja nanti kita minum airnya doang, nggak ada efek gitu ya, ini nggak boleh. Atau kalau dia bergabung satu dengan yang lainnya, langsung membentuk globul yang lebih besar, itu namanya coalescence. Kalau creaming, dia udah naik ke atas semua gitu. Ini paling sering nih creaming. Jadi ketika bikin emulsi, tekniknya salah, eh jadi nggak jadi emulsinya pecah. Kita suka bilang gitu. Ini creaming atau breaking. Nah, breaking ini ya, kalau creaming tadi eh, masih bentuk bulat-bulat kayak kalau kita bikin mie kuah. Mie kuah itu kan ada minyaknya. Minyaknya kan ada di atas ya bulat-bulat gitu. Nah, itu tuh nggak nyatu memang minyak sama airnya. Terus kalau breaking itu udah jadi dua lapis, udah ketara ke ciri ada lapisan minyak sama lapisan air. Kalau yang creaming ini baru kelihatan minyaknya semua naik ke atas tapi belum membentuk lapisan gitu. Kalau ini breaking tuh udah membentuk lapisan. Nah, ada lagi kerusakan inversi. Inversi itu berubah tipe tiba-tiba. Yang tadinya minyak dalam air jadi air dalam minyak, jadi kebalik gitu. Dan ini nggak bisa dibalikin. Tapi jarang ya, yang paling sering itu creaming sama breaking. Nah, jadi kita harus sesuaikan emulsifying agent dan teknik yang tepat. Emulsifying agent yang biasa digunakan adalah PGA, Pulvis Gumi Arabicum. Ini ada teorinya. Teori yang saya cantumkan di sini itu ada di ilmu resep. Teman-teman juga bisa baca jelasnya di ilmu resep seperti apa. Di sini kita menentukan berapa banyak jumlah PGA yang harus ditambahkan. Kalau lemaknya, tadi kan bilang, kapan kita bikin emulsi? Kalau sediaannya minyak yang mau kita minum. Kalau minyaknya atau lemaknya adalah lemak padat atau atsiri, itu jumlah PGA-nya sama dengan jumlah minyaknya. Kalau dia minyak lemak itu misalnya ya kayak minyak goreng gitu-gitu, minyak lemak yang masih cairan. Itu jumlah PGA-nya adalah setengah kali jumlah dari minyaknya. Kalau dia ini cukup sepertiga. Kenapa? Karena ini itu punya OH yang banyak, jadi dia sepertiga aja cukup untuk menghomogenkan dia, mendispersikan ini ke dalam air. Kalau minyak ikan itu 30%-nya. Ya, ini dari Fornas sih. Fornas juga 30% dari jumlah minyak ikan. Nah, kemudian tetap ya ada airnya. Air korpus untuk PGA ini 1,5 kali dari jumlah PGA. Ingat, kalau PGA, berapa banyak yang kita timbang itu menyesuaikan si lemak-lemaknya, bukan dari zat aktif. Beda tadi kalau PGS itu, bukan, sorry. Dari lemaknya, yaitu zat aktifnya, bukan dari jumlah sediaan. Kalau PGS dari jumlah sediaan, kalau PGA dari minyaknya ada berapa banyak di dalam sediaan itu. Nah, airnya itu 1,5 kali dari jumlah PGA. Nanti yang namanya korpus emulsi adalah campuran dari minyak, air, sama emulgator. Jadi sebenarnya sebelum ditambah yang lain-lain, ini tuh namanya korpus inti dari emulsinya itu sendiri. Gitu. Terus emulsifying agent yang lain itu adalah ada juga campuran twin dan span. Jadi mereka itu surfaktan yang bisa sebagai emulsifying agent, bisa juga sebagai pembasah karena mereka bisa mengikat minyak dan air. Nanti teman-teman lihat ya bentuknya surfaktan kayak apa. Dah, terus
cara pengerjaan emulsi itu ada 3 cara. Nanti waktu di praktikum teman-teman boleh memilih caranya. Yang pasti kalau botol ini tidak dipakai karena biasanya yang di dalam botol ini hanya untuk minyak-minyak menguap atau yang BJ-nya rendah gitu. Itu metode botol. Jadi dikocok dalam botol. Tapi itu riskan pecah juga. Jadi pilihlah antara gom basah atau gom kering. Bedanya apa? Kalau gom basah, PGA ditambah air dulu 7 kalinya, terus gerus homogen, baru kemudian ditambah minyak. Jadi satu-satu ya. Ini gerus homogen dulu, baru ditambah minyak. Setelah ditambah minyak langsung gerus cepat satu arah. Harus cepat, kalau nggak cepat nanti pecah. Kalau gom kering, PGA-nya ditambah minyak, bukan ditambah air. Gerus homogen dulu, baru airnya dimasukkan. Gerus cepat satu arah. Jadi kayak nggak tiba-tiba berhenti ganti arah, nggak satu arah. Dan gerusnya itu yang penting tuh cepat tercampur, bukan ditekan. Jadi teman-teman nggak harus kasih tenaga di situ, enggak. Yang penting cepat. Gitu. Teman-teman silahkan lihat juga ada video terlampir di sini. Di Moodle ini ya. Nah, jadi tadi pengerjaannya silakan pilih gom basah atau gom kering, dibebaskan, semuanya sama-sama bisa membuat emulsi. Itu kalau untuk PGA ya. Kalau yang pakai twin span, ini agak agak khusus soalnya kita harus bagi dua. Twinnya itu masuk fase air, spannya itu masuk fase lemak. Jadi kenapa sih mereka gabungan gitu? Karena mereka itu sebenarnya surfaktan yang bisa mengikat minyak ataupun air. Kayaknya tadi oh ini nih surfaktan nih. Nih, surfaktan itu sebenarnya kayak gini bentuknya. Maksudnya digambarkan seperti ini. Atasnya itu bagian hidrofilik yang suka dengan air, bawahnya itu bagian hidrofobik yang seperti ini, yang suka dengan lemak. Bayangin kalau ini rantai C yang panjang, nah ini kan kalau rantai C gambarnya gitu ya, kayak ekor gitu. Ini yang suka terhadap lemak, jadi dia bisa mengikat lemak di bagian ekor dan bisa mengikat air di bagian kepalanya. Gitu, makanya nanti sebenarnya kenapa dia bisa jadi emulsifying juga, karena dia akan mengikat lemak, mengekang lemaknya seperti ini, terus airnya di luar. Jadi kayak dia seperti pembatas, tapi dia bisa mengikat lemak dan air. Kalau di pembasah ini juga ya sama, karena dia bisa membasahi, mengikat di bagian hidrofob sini, sama dia bisa membasahi airnya di luar sini. Gitu. Nah, jadi mereka itu punya istilahnya HLB masing-masing. HLB itu menggambarkan seberapa dia suka minyak atau seberapa dia suka air. Semakin tinggi HLB-nya, dia semakin suka sama air. Semakin rendah HLB-nya, dia semakin suka sama minyak. Gitu. Kalau span, dia suka sama minyak karena HLB-nya kecil. Kalau twin, dia suka sama air karena HLB-nya besar. Mereka bisa mengikat sih, cuma maksudnya twin itu bisa mengikat lebih banyak air seperti itu. Nah, kita tuh mengkombinasikan mereka supaya kita bisa dapat HLB yang kita inginkan. Berapa? Gitu. Nah, kalau untuk pengerjaannya, berarti yang air kita pisahkan semuanya di dalam air, fase air plus twin, yang lemak-lemak kita dalam satu wadah yang lain, lemak plus pan. Kemudian keduanya dipanaskan dan pada suhu yang kurang lebih sama itu dicampur. Terus diaduk atau digerus cepat satu arah gitu. Mirip ya seperti krim. Karena krim itu sebenarnya juga campuran air dan minyak, tapi dia biasanya adalah tipe yang air dalam minyak. Jadi banyakkan minyaknya. Dan minyak-minyak yang dipakai biasanya yang padatan. Jadi hanya beda kalau ini bentuknya larutan, kalau krim itu bentuknya padatan. Gitu. Nah, sebenarnya ada perhitungan HLB, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut kalau sudah masuk di tatap muka. Jadi, maksudnya gini, kan tadi span sama twin itu dicampur supaya kita mau HLB tertentu. Nah, ini tuh
Cari, jadi HLB-nya berapa kalau span sama twin ini dicampur gitu. Sebenarnya proporsionalitas aja, tapi mungkin kita bisa pelajari nanti lebih lanjut. Segitu aja, kalau ada pertanyaan bisa di Teams ya. Terima kasih.